Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan begitupun ibu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin sebelumnya kita sudah membahas mengenai alat kelamin bagian dalam dan alat kelamin bagian luar pada wanita dan pada pria. Kali ini kita akan bahas mengenai proses pembentukan sel sperma dan proses pembentukan sel telur pada wanita dan pada pria. Baik anak-anak, dengarkan penjelasan ibu baik-baik. Tanda sistem reproduksi pada laki-laki sudah dikatakan matang adalah dengan adanya, mohon maaf, mimpi basah pada laki-laki dengan keluarnya cairan sperma. Ini diawali pada usia 10 atau 14 tahun. Mungkin anak-anakku semua yang pada usia saat ini sudah menginjak umur 15 tahun, kemungkinan besar sudah mengalaminya. Tanda bahwa kalian itu sudah matang alat reproduksinya. Sedangkan untuk anak-anak ibu yang wanita, tanda bahwa alat reproduksi kalian itu sudah matang itu ditandai dengan pertama kali anak-anak ibu ini mengalami menstruasi. Itulah tanda bahwa sel telur yang dimiliki oleh anak-anak yang perempuan itu telah mencapai tingkat kematangan. Dengan adanya proses mimpi basah tersebut dan juga proses menstruasi, tandanya kalian sudah mengalami proses kedewasaan. Artinya kalian sudah mengenal dan sudah paham akan diri kalian sendiri. Sebaiknya untuk usia-usia kalian seperti ini, pendidikan seksualitas pada kalian harus lebih ditingkatkan. Kalian harus lebih bisa menjaga diri dan juga harus bisa mengontrol emosi kalian masing-masing. Karena pada hakikatnya memang manusia itu membutuhkan pasangan. Namun pada usia kalian yang masih muda seperti ini, pendidikan dan pembentukan akhlak itu adalah yang paling utama. Proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis, di mana proses ini terjadi di dalam testis pada saluran tubulus seminiferus. Sekarang perhatikan ibu baik-baik ya. Jadi anak-anak semuanya perhatikan, kita ibaratkan kabel ini adalah saluran tubulus seminiferus ya. Saluran tubulus itu artinya saluran ya. Tubulus seminiferus itu berkelok-kelok ya, melekuk-lekuk. Nah, banyak, kemudian berlekuk-lekuk ya, dia panjang. Kemudian tubulus ini tempat pembentukan sel sperma. Nah, banyak tubulus ini banyak ya, berlekuk-lekuk. Kemudian dia terbungkus oleh selaput pembungkus ya. Selaput pembungkusnya dinamakan skrotum. Sekarang diibaratkan, dianalogikan seperti ini supaya kalian lebih bisa memahami. Di dalam skrotum ini, plastik ini kita ibaratkan skrotum. Kemudian di dalamnya ini ada kabel-kabel, itu tubulus seminiferus. Nah, itu ada dua pada pria pada umumnya ya. Pada umumnya itu ada dua testis seperti itu. Nah, itulah tempat proses pembentukan sperma atau spermatogenesis yang terjadi pada laki-laki. Selanjutnya proses oogenesis. Tahukah kamu apa itu proses oogenesis? Proses oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada anak perempuan. Nah, berbeda dengan anak laki-laki, sel spermanya terbentuk ketika mereka mengalami masa pubertas atau pada pertama kali mereka mimpi basah. Pada anak perempuan itu sel telur itu terbentuk ketika anak perempuan itu belum lahir. Nah, tahukah kamu anak-anak ibu semuanya bahwa sel telur yang dimiliki oleh anak ketika baru lahir itu jumlahnya kurang lebih mencapai 200.000 butir sel telur. Dan pada penelitian terbaru menunjukkan bahwa sel telur yang dimiliki oleh bayi ketika lahir itu dari 200.000 sampai 2 juta sel telur. Namun, dari 2 jutaan sel telur yang ada dalam tubuh anak perempuan, hanya bersisa sekitar 40.000 saja pada saat mereka memasuki masa pubertas.
Dari 4.000 sel telur yang dimiliki pada saat anak perempuan mendekati masa pubertas, itu hanya sekitar 400 sel telur saja yang matang dan siap untuk dibuahi. Jika pada laki-laki proses pembentukan sperma di tuba atau tubulus seminiferus, pada perempuan proses pembentukan sel telur itu atau oogenesis itu terjadi pada ovarium. Jika usia telah matang, maka setiap bulannya anak-anak wanita itu akan mengeluarkan satu sel telur baik dari ovum kanannya maupun dari ovum kirinya. Jadi setiap bulan mereka akan mengeluarkan satu sel telur yang disebut dengan siklus atau masa menstruasi. Anak-anak ibu semuanya, tahukah kamu apa itu menstruasi? Menstruasi itu merupakan proses luruhnya epitel dinding rahim, maka pada para wanita-wanita yang mengalaminya itu agak sedikit mules gitu ya, karena memang terjadi pendarahan pada dinding rahimnya sehingga luruh. Mengapa demikian? Karena sel telur pada ovum itu sudah matang ya, karena tidak dibuahi maka sel telurnya itu akan luruh, disertai dengan meluruhnya juga sel dinding rahimnya. Namun ketika itu dibuahi maka tidak terjadi proses menstruasi, melainkan akan mengalami proses kehamilan. Anak-anak semuanya, tadi ibu sudah menjelaskan mengenai proses menstruasi. Di sini ibu akan sedikit menjelaskan mengenai masa pubertas yang sekarang mungkin anak-anak semua ini alami, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Pada dasarnya proses pubertas atau masa pubertas itu dialami oleh semua laki-laki dan semua perempuan, hanya saja pada usianya yang berbeda. Anak laki-laki mengalami masa pubertas pada usia 10 atau pada usia 14 tahun. Itu ditandai dengan suara mereka, anak laki-laki yang lebih berat, kemudian jakun mulai nampak terlihat ya. Jakun mulai tampak terlihat, kemudian dada mereka bidang kan, dada mereka agak bidang, kemudian pinggang mereka mengecil ya, agak mengecil, mengerucut pinggang mereka. Kemudian juga ditandai dengan tumbuhnya rambut-rambut di sekitar kemaluan dan sebagainya. Ada kumis, janggut juga gitu, ditandai dengan hal-hal semacam itu. Untuk wanita itu masa pubertas diawali dengan masa siklus menstruasi yang pertama. Kemudian juga ada perubahan juga pada fisiknya, yaitu suaranya mulai meninggi ya. Suara mulai meninggi, oktavnya naik, kemudian juga buah dada dia membesar, kemudian pinggul dia agak berlekuk ya, agak berlekuk itu, kemudian tumbuh juga rambut pada kemaluan dan sebagainya. Itu merupakan ciri fisik dari anak-anak yang mengalami masa pubertas ya, atau pertumbuhan pada tubuhnya karena memang mencapai tahap kematangan pada fisik. Jika hormon estrogen dan progesteron pada wanita itu sudah mulai aktif dan meningkat, maka besar kemungkinan dia itu akan mulai ada rasa empati terhadap lawan jenisnya, terhadap itu misalnya gini, itu cowok itu keren banget sih gitu, senyumnya, masya Allah ini, seperti itulah ya. Itu mulai ada kecenderungan seseorang itu untuk suka terhadap orang lain, suka terhadap lawan jenisnya, itu karena pengaruh salah satunya itu tadi hormon estrogen dan progesteron pada wanita sudah mulai aktif ya. Demikian juga pada anak laki-laki, ketika hormon testosteronnya sudah mulai aktif, itu mereka itu akan cenderung suka juga dengan terhadap lawan jenisnya. Contohnya, tuh cewek tuh cantik banget ya, masya Allah siapa ya namanya gitu dan sebagainya. Jadi mereka sudah mulai ada rasa suka-sukaan terhadap lawan jenis. Itu jadi salah satu pengaruh dari hormon juga, dan itu memang manusiawi gitu kan. Nah itulah dia pesan dari ibu bahwa ketika hormon itu sudah mulai tumbuh dan meningkat, maka itu akan ditekan
Ditekan dengan apa? Itu semua bisa ditekan dengan akhlak kita, keimanan kita. Jadi untuk anak-anak usia kamu ini itu memang sangat rentan sekali dengan masalah-masalah seperti itu gitu ya. Jadi dengan demikian ibu berpesan kepada kamu semua untuk meningkatkan ibadah juga gitu ya. Jadi tidak terbawa arus hormon kalian yang mulai meninggi gitu ya. Jadi kalian bisa tahu jalur yang baik untuk kalian hadapi, jalan yang benar dan jalan yang memang harus kalian tempuh gitu. Jadi yang kalian juga harus berfokus pada pendidikan dan akhlak dulu ya, itu yang utama. Oke anak-anak, demikian materi yang ibu sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat kalian juga, sehingga bisa mengamalkan dan mengaplikasikannya. Jadi kalian dengan mempelajari IPA, ilmu pengetahuan alam, sedikit banyak kalian itu akan mengerti tentang diri kalian sendiri. Nah, pada video selanjutnya nanti ibu akan bahas mengenai fertilisasi dan kehamilan ya. Fertilisasi dan kehamilan. Jadi kalau kamu penasaran pengen tahu materi yang apa aja yang akan ibu sampaikan, kalian bisa searching ya di internet, banyak fertilisasi dan kehamilan seperti apa. Kalian juga bisa komen, like atau share video ibu ini. Ada satu lagi, ada tambahan nilai untuk anak yang berkomentar pada YouTube yang ibu bagikan atau video yang pada video YouTube ini. Nah, jadi ketika anak itu bertanya, maka sebutkan nama dan kelasnya. Nanti ibu akan berikan nilai tambahan untuk kalian ya. Kemudian tugas IPA itu dikumpul setiap hari Selasa ya. Hari Selasa dikumpul. Nah, jadi anak-anakku semuanya demikian. Jika ada perkataan ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.